Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. صاحب تاج والمعراج والبراق والألام دافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح والقلم شمس ضحى بدر دجى نور الهدى إصباح ظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين سيد العرب والأجام نبي الحرمين wa mahbubun inda rabbil masyikin wa maghribin fa ya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang kami hormati, kami cintai para asatid, para habaib, para tokoh masyarakat, para ulama yang turut hadir tengah-tengah kita, Al-Walid, Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, agar segala hajat-hajatnya digabulkan oleh Allah Ta'ala. Juga tidak lupa Ketua Majelis Dakwah Al-Adni, yaitu Ustaz Muhammad Harun, juga daripada Sahibul Majlis, daripada perwakilan Majelis Dakwah Al-Adni Rawalumbu, yaitu Ustaz Zaini, serta para jamaah dari segenap para perwakilan Majelis Dakwah Al-Adni dari Bogor, Parung, Sukabumi, dan dari berbagai macam wilayah serta para hadirin yang mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Malam hari ini kita semua kumpul di sini tidak lain tidak bukan dikarenakan kecintaan kita pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan satu tujuan, yaitu apa? Untuk beribadah. Bagaimana caranya kita mau beribadah? Caranya orang beribadah yaitu dengan ilmu. Kenapa? Ibadah tanpa ilmu adalah omong kosong. Ya, ibadah tanpa ilmu hanya gerakan saja. Akhirnya sedikit manfaatnya, lebih banyak kurangnya buat kita. Betul. Kenapa? Karena di akhir zaman ini yang merusak. Tolong anak kecil. Tolong adik-adik diam. Ya, jangan mengganggu yang lagi mendengarkan. Ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Karena ibadah menjadi tidak ada manfaatnya ketika tidak dibarengi dengan ilmu. Kenapa? Karena berapa banyak orang banyak ibadahnya tetapi ilmunya tidak, sehingga tidak membawa perubahan. Kenapa? Karena sebagaimana contoh di dalam sholat, yang mana sholat itu bertujuan tanha anil fahsya, bertujuan untuk mencegah dari kemungkaran. Kenapa banyak orang sholat tetapi tidak membuat dia terjaga dari kemungkaran? Kenapa? Karena ketika dia sholat, yang sholat badannya. Yang sholat cuma gerakannya, hatinya tidak sholat. Pikirannya tidak sholat. Kalau dia sholat betul-betul dengan ilmu, dia akan menghadap seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kamu dan tahu isi hati kamu. Sehingga sholat kita ini menambahkan rasa takut dan menambahkan rasa taat kita. Bahkan ketika selesai sholat pun kita tetap tambah takut dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya daripada ilmu. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Di dalam hadis yang diriwayatkan yang berasal daripada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nabi SAW pernah bersabda, la takunu sa'ah illa yarfa'al ilm. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali dicabutnya ilmu. Bagaimana ilmu itu dicabut? Bukan kitab tahu-tahu hilang. Bukan tidak ada lagi para orang-orang yang bisa menerjemahkan. Tidak, akan tetapi dicabutnya rasa keinginan belajar. Betul. Kita lihat sekarang ya. Anak kita lebih senang untuk sekolah daripada ngaji. Ya, kita boleh hitung di dalam setiap kampung, ya, berapa jumlah anak yang sekolah, berapa jumlah anak yang ngaji. Boleh dihitung. Kenapa? Karena berkurang daripada keinginan untuk mengaji, keinginan untuk memperdalam daripada ilmu agama. Menganggap sekolah cukup. Bukannya saya melarang sekolah. Sekolah boleh, tetapi ngaji lebih wajib. Betul tidak? Ngaji ini lebih afdol. Dan ini akan lebih banyak manfaatnya untuk orang tua yang nanti di dalam kubur. Jangan sampai anak kita punya ranking suatu, punya predikat tinggi di sekolahnya, tapi nggak bisa ngaji. Tapi nggak bisa mendoakan orang tuanya. Ini akan menjadi musibah buat orang tuanya. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka disinilah ya, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud bahwasannya Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, ala adulukum ala a'malil abtal. Maukah kamu aku kasih tahu daripada amal-amal para pahlawan, yaitu abtal, para pahlawan. Sahabat bertanya, kila ya Rasulullah, wa ma'amalil abtal. Apa daripada amal perbuatannya para pahlawan? Apa kata Nabi SAW? Tolabul ilmi. Menuntut ilmu. Fa innahu nuril mu'min fi dunya wal akhirah. Menuntut ilmu itulah pekerjaan daripada para pahlawan. Terutama kita bagi rakyat Indonesia di bulan Agustus ini ya, kita akan menjumpai daripada hari kemerdekaan. Ya, kita sambut hari kemerdekaan dengan apa? Dengan gaya pahlawan. Apa itu pahlawannya? Dengan gaya mengaji. Itulah daripada para pahlawan. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka orang yang menuntut ilmu, mereka memiliki nur. Apa itu nur? Cahaya. Cahaya di dalam dunia juga di akhirat. Di dunia dia akan terang akalnya, akan cerdas akalnya. Makanya disebut apa? Nur, bercahaya. Cahayanya bukan kayak lampu. Kalau lampu begini, ya. Tetapi yang dimaksud di sini cahaya yang ada di akalnya jalan. Ya, itu daripada manfaat ilmu. Dan nanti di dalam kubur, di dalam akhirat, orang yang punya ilmu akan lebih didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang akan melihat daripada kebesaran mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pasti di antara kita akan bertanya-tanya, gimana sih caranya menuntut ilmu? Ya, kita ambil caranya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa itu Sayyidina Abdullah bin Abbas? Sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, bima adraktal ilm? Bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu? Beliau mengatakan, adraktul ilm bilisani Saul wa qalbil ugul wa kafi badul. Beliau mengatakan, aku menuntut ilmu dengan 3 cara ini. Pertama, lisan yang dipakai untuk bertanya. Dipakai untuk hadir majelis, ya, dipakai untuk bertanya di dalam masalah-masalah yang penting. Ya, kenapa? Karena lisan itu dan pertanyaan itu miftahul ilm, daripada pintunya ilmu. Bagaimana orang mau tahu ilmu kalau dia tidak punya lisan? Ya, lisan di sini bukan mulut, tetapi apa? Lidah yang dia pakai untuk berbicara. Nah, itu lisan namanya. Ya, lisan itu bukan mulut. Lisan itu adalah lidah yang dia pakai untuk berbicara. Itulah yang kita disuruh untuk menggunakan. Jadi jangan sampai kita lebih berani untuk nanya bagaimana caranya saya beli rumah, bagaimana saya caranya beli mobil. Kita lebih tahu caranya bikin sertifikat kebanding syarat-syaratnya sholat. Kenapa? Karena kita malu. Maka di sini jangan pernah malu. Justru orang yang bertanya tentang ilmu, dia mulia.
Orang yang bertanya tentang ilmu, dia berarti orang yang peduli terhadap agamanya. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka di sini kalau pengen punya ilmu, ya jangan diam. Justru orang yang diam terhadap ilmu, dia lebih takut bertanya karena malu. Orang seperti ini lebih banyak menyesalnya nanti. Naudzubillah min dzalik. Wa qalbin ukul. Hatinya berpikir, loh Bib, perasaan setahu saya dari SD yang berpikir itu otak. Betul tidak? Tetapi ingat ya, kita kan dikasih akal oleh Allah Ta'ala. Betul tidak? Kita ambil contoh ya. Semua orang suka makan, betul tidak? Makanan kan gak cuma satu. Ya, ada orang pagi-pagi ya senangnya makan soto yang berkuah. Yang belah sana senangnya makan nasi uduk. Yang belah sana senangnya makan gorengan. Nah, ketika kita dihadapkan dengan pilihan ini, kira-kira yang kepengen, yang memilih itu otak apa hati? Hati. Sereknya apa kita? Betul nggak? Sereknya yang mana? Enaknya yang mana? Saya sereknya sama soto, ya udah makan soto. Betul tidak? Nah, maka di sini juga ilmu juga begitu. Ya, kita juga pakai hati. Gimana? Kita melihat ulama, kita melihat akhlaknya orang-orang soleh, kita melihat adab-adabnya mereka. Maka di sini kita punya hati. Nah, dari situ kita bisa belajar. Kenapa? Enggak semua ilmu harus dikasih tahu. Ini catatannya, ini tulisnya. Tidak. Pakai hatinya, serak atau tidak. Betul tidak? Nah, maka di sini saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Wakafil budul. Maka bagaimana biar kita punya ilmu? Harus ada pengorbanan. Apa pengorbanannya? Kita mengeluarkan biaya, nafkah. Khususnya buat orang tua. Setiap orang tua diwajibkan mengeluarkan nafkah. Apa itu? Daripada kewajiban biaya. Ya. Karena apa? Setiap orang tua itu diwajibkan mengajar kepada anaknya. Tetapi kalau dia tidak mampu, maka dia diwajibkan mengeluarkan nafkah, yaitu biaya untuk biaya mengaji anak-anaknya. Jadi anak ini wajib dia kasih tahu. Dan wajib diajari harus sampai bisa mengaji. Jangan sampai anak kita udah pakai seragam SMA belum bisa baca Quran. Betul tidak? Bahkan kadang-kadang sholatnya pun masih harus ditanya dulu. Kadang-kadang tidak sholat dibiarkan sama orang tuanya. Ini berbahaya. Ini berbahaya dan jangan dianggap sepele. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita ngaji sembarangan. Ya, saya titip pesan kepada warga dan para jamaah yang hadir di sini, jangan sembarangan ngaji, jangan sembarangan asal lihat video-video ceramah, khususnya di sosmed. Kenapa? Karena Ibnu Sirin dan juga Malik bin Anas pernah mengatakan, hada ilmu din, ya, ilmu ini bagian daripada agama. Maka lihatlah mimman ta'khuduna hada din, maka lihatlah fanduru mimman ta'khuduna hada din. Maka lihatlah dari mana kau mengambil sumber agama ini. Jadi jangan sampai kita salah pilih orang-orang atau orang tokoh ulama ya yang ternyata orang ini bisa menyesatkan kita. Makanya pertama bagaimana biar kita nggak tersesat dalam milih guru. Pertama satu, dia kudu cinta Nabi Muhammad. Betul tidak? Biar kata dia lulusan Saudi kalau nggak cinta Nabi Muhammad, gak demen dengan maulid, jangan diikutin. Yang benar lebih banyak, betul tidak? Ya, dan jangan ketipu dengan casing, hati-hati. Ya enggak? Lebih baik kita duduk dengan para ustadz, para ulama yang sederhana, tetapi ilmunya membuat kita takut kepada Allah. Membuat kita lebih hormat kepada Allah. Hormat kepada Nabi Muhammad, hormat terhadap Al-Quran. Itulah yang mana membuat kita menjadi lebih baik. Dan itu membuat kita menjadi berilmu yang bermanfaat. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ilmu sebanyak apapun kalau tidak membuat kita takut kepada Allah, tidak ada artinya ilmu tersebut. Maka di sini ilmu yang sedikit tetapi membuahkan daripada rasa takut kepada Allah, itu jauh lebih baik daripada ilmu yang banyak tidak membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.